Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 yang akan dipanggil, tetapi itu kan nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Bagaimana peluang yang dimiliki? Meskipun saat ini terdapat beberapa fenomena ataupun momen-momen yang tidak menghinakan di persepakbolaan Indonesia, contohnya saat keributan yang terjadi antara fans Persija Jakarta pada saat melawan Persib Bandung di El Clasico-nya yang tidak mengenakan, ditambah lagi dengan kocaknya isu Cristiano Ronaldo yang akan datang ke Indonesia pada tanggal 18 kemarin, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda jika CR7 tiba di tanah air. Ditambah lagi dengan kekalahan yang harus terjadi kepada timnas U20 yang dianggap sangat menyayat hati karena tidak pernah menang dalam Piala Asia. Namun apapun itu, tadikan segala yang terjadi, kita harus tetap tegak untuk mendukung timnas kita yang telah hampir mendekati pertandingan yang akan melawan Australia dan Bahrain nanti. Baik teknis maupun non-teknis, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert telah resmi memanggil 27 nama pemain terbaik yang akan menjadi saksi perjalanan timnas di round ketiga ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh manajer timnas yakni Pak Sumarji. Seperti yang dikutip dari FIFA Gold, Pak Sumarji mengklaim jika benar adanya Patrick memanggil 27 nama pemain terbaik dan akan ada nama-nama baru. Tentu saja siapa sajakah nama yang dipanggil adalah sesuatu hal yang dinanti perihal akan ada nama-nama kejutan. Yang jelas ini akan membuat semua publik merasa penasaran karena dari informasi diketahui timnas Australia yang pertama kali akan menjamu Indonesia di Sydney Stadium akan merubah dan merombak total rencana mereka karena bagaimanapun timnas Indonesia yang sekarang pasti beda dengan timnas Indonesia yang dulu. Lantas oleh sebab itu terus pantengin video ini dan mari kita simak bersama. By the FA to do this honourable role in leading the Socceroos. We know we have a great challenge in front of us, but I also see it as an exciting opportunity. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Ya, dari segala kejadian beserta masalah yang ada, Patrick Kluivert beserta asisten lainnya harus segera mempersiapkan tim untuk menyebut laga penentu di lanjutan kualifikasi round ketiga. Memang masih dibilang cukup lama, namun tidak ada salahnya untuk menciptakan pondasi yang kokoh dari sekarang karena emang harus dilakukan. Jika jauh-jauh hari sudah deal nama-nama yang dipanggil, maka pada saat hari H akan siap tempur. Kabar baiknya kita sudah mempunyai penyerang baru Indonesia yakni Bang Ole. Pemain satu ini kemungkinan besar akan langsung menjadi pemain utama di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Pengingat dirinya di Oxford selalu bermain bagus dan menjadi besar terutama. Dan seperti yang telah kita ketahui, masalah yang ada di timnas Indonesia saat ini adalah kurang ganasnya striker murni. Dan untuk Bang Ole, kami yakin bahwa dia akan membacakan masalah dirinya di depan sang Garuda nanti. Meskipun di Oxford Bang Ole belum mencetak gol, namun penampilan bagusnya mampu membawa tim ke dalam era baru yang positif. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Ya, dengan perjalanan timnas yang sudah mendekati waktu. Seperti yang dikutip dari FIFA Gold, jika manajer timnas Indonesia yakni Pak Sumardi mengatakan jika Patrick Kluivert akan memanggil 27 nama untuk menghadapi Australia dan Bahari pada Maret ini. Di mana Pak Sumbar beliau sudah menggelar rapat khusus serta turut mendampingi Patrick Kluivert ikut langsung menjajal stadion-stadion dan melihat permainan di Liga 1 Indonesia. Dengan rapat yang sudah digelar bersama Patrick Kluivert, pelatih yang berasal dari Belanda itu ingin 27 nama terbaik yang nantinya akan bermain ke timnas Indonesia. Yang bikin penasaran tentu saja ucapan Pak Sumardi yang mengatakan akan ada nama kejutan dan menarik dalam pemanggilan ini. 16 dari saya, coach dan anak-anak kita yang main di Liga 1 kita. Nanti tanggal 16. Yang dari Eropa langsung ke Australia, ke situ. Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 yang akan dipanggil. Tetapi itu kan nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26. Ada yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan. Ya, mengutip dari apa yang telah diungkapkan oleh Pak Sumarji bahwa akan ada pemain kejutan.
namun memprediksi jika pemanggilan ini tidak akan jauh berbeda dari pemanggilan di era Shin Tae-yong kemarin. Waktu yang mepet yang menjadi kendala meskipun akan ada pemain kejutan yang akan dipanggil. Terus itu posisi kiper sendiri akan ada Hernando dan Martin Paes. Dan untuk kiper lainnya banyak yang mengatakan jika Emil. Namun tidak tahu email ini belum juga WNI dan prosesnya pun masih simpang siur. Maka yang paling mendekati untuk kiper selanjutnya yakni Cyrus Margono. Di mana Cyrus Margono yang selama ini dan sampai saat ini tampil bagus di klubnya baru seakan menunjukkan jika dirinya layak timnas. Bahkan baru-baru ini Cyrus langsung masuk ke dalam daftar top 11 pekan ke-20. Mengingat saat ini status Margono adalah warga negara Indonesia maka tidak sulit untuk memanggilnya ke tim nasional. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ya, teruntuk gerombolan banyaknya pemain belakang. Udah pasti nama-nama kemarin di era Shin Tae-yong nama-nama itu akan dipanggil, namun tidak menutup kemungkinan jika Elkan akan dipanggil lagi ke timnas. Meskipun persaingan diri ini belakang sangat ketat. Mungkin salah satunya adalah dengan menggantikan Jordi Amat yang dirasa sejarah usia Jordi dirasa menurun dan jelas kualitas Elkan jauh jika dibandingkan dengan Jordi. Ditambah saat ini Elkan lalu menjadi starter dan tampil oke di klubnya, kehadiran Elkan jelas dibutuhkan dalam duel-duel bola atas. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who Ya, selanjutnya untuk posisi gelandang. Sebuah hal yang akan menarik jika Jairo sudah ready untuk didaftarkan. Sebab dari perkataan Pak Sumarji dan Mimin memprediksi jika Bang Jairo adalah salah satu nama yang menjadi kejutan dalam perkataannya. Sebab diketahui selain Jairo juga akan dikebut proses naturalisasinya. Setelah pulih dari cedera permainan, Jairo jangan ditanyakan lagi. Kombinasi Jairo bersama Tom Haye dan Ivar adalah kaut akan menjadi trio gelandang maut yang menakutkan dengan kombinasi yang bagus. Lalu untuk posisi stiker, maksudnya Bang Ole akan menjadi daya dobrak tersendiri bagi Patrick mengingat 99 Ole akan menjadi starter. Dan kemungkinan besar Patrick akan memanggil striker tambahan seperti James Raven sebagai alternatif tambahan. Di mana James Raven sendiri secara kemampuan menjadi striker terbilang bagus. Dan di timnas U20, meskipun secara tim dirinya kesulitan untuk menemukan bola dari rekan timnya, namun James Raven mampu membuktikan dari 8 gol dalam pertandingan yang telah dijalani di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Selain itu ada juga Ramadan Sananta sebagai nomor 9 terbaik Liga 1 saat ini yang mungkin juga menjadi alternatif karena mengingat Sananta mempunyai akselerasi yang cepat dan bagus dengan fisik yang prima, ia bisa menjadi alternatif cadangan di striker timnas nanti. Dan jika kami prediksi 27 nama yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, pada posisi kiper ada Martin Paes, Cyrus Margono, dan Hernando Ari. Di posisi back ada Jay Idza, Smash Hilgers, Kevin, Dix, Kelvin, Verdonk, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Saine, Patinama, Sandi, Wals, Arhan, dan Asnawi. Di tengah ada Tom Haye, Ivar adalah Maut, Nathan, Cho Aon, Marcelino, Jairo, Rieder Wals, Van Ricky Kambuaya. Dan di posisi striker ada Ole Ragnar, Oratmangun, Rafael Struik, Ramadan Sananta, James Raven, Egy, Liano Reinders, dan Jakob Sayuri. Mungkin ini adalah prediksi Mimin yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh Patrick Kluivert melawan Australia dan Bahrain. Ya, dengan timnas Indonesia yang membongkar dan meracik strategi yang baru. Australia yang akan menjadi lawan timnas Indonesia yang baru pada bulan Maret. Menurut pelatih baru mereka yakni Tony Popovic, melawan Indonesia menjadi kunci untuk Australia menjaga agar tetap lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun secara informasi mereka tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain-pemain bintangnya karena mengalami cedera saat ini tentu menjadi sesuatu yang positif bagi timnas Indonesia, syukur-syukur bisa mencuri 3 poin dari tim Aussie. Jika kami telah melihat bahwa secara fisik dan mental, para pemain mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi sepanjang pertandingan dan berbagai momen. Itu memberikan kami kepercayaan diri untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini kami berada di posisi yang bagus di tempat yang kami inginkan, yaitu di posisi 2 teratas. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan di sana. Dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney. Kami benar-benar dapat membentuk permainan yang sudah kami bangun sejauh ini. Ucap Popovic dalam wawancaranya Sukkeros. Meski begitu Popovic enggan memberitahu jika mereka mempunyai beberapa pemain yang mengalami cedera. Di mana diketahui saat ini tim Kangguru dihantui badai cedera yang menimpa 7 pemain bintangnya.
Jelas bagi Indonesia ini adalah sebuah keuntungan tersendiri. Karena untuk saat ini, dari sisi kualitas kita juga tidak kalah loh. Kami saat ini berada dalam tim yang kuat dan kami pikir kami sangat yakin Australia bukanlah tim yang sulit untuk dikalahkan. Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know all